Keep on watching ya gengs. Tapi sebelumnya jangan lupakan untuk klik like, share, subscribe biar bisa terus menikmati video-video lain dari channel ini. Jangan lupa juga siapkan tisu buat kalian. Oke gengs, gak usah nunggu lama-lama, let's check it out. Cerita ini diawali dari sebuah keluarga miskin yang tinggal di perkampungan kumuh. Terdiri dari Kitai, sang ayah, dia adalah seorang pengangguran, Chung Sok, sang ibu rumah tangga biasa, dan ada dua anaknya, yakni Kiwu, sang pemuda pintar yang gagal mengikuti tes masuk perguruan tinggi, dan Ki Jong, anak perempuan yang cantik dan mahir di bidang seni. Mereka hidup pas-pasan, bahkan rela hidup berdesak-desakan di toilet hanya untuk memperoleh jaringan internet gratis dari tetangganya. Demi melanjutkan hidup, mereka bahkan rela jadi buruh untuk melipat kotak pizza yang hasilnya tak seberapa. Hidup mereka berubah saat teman Kihu, sebut saja si Minju, menawarkan sebuah pekerjaan menjadi seorang guru les untuk anak seorang pengusaha kaya yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Teman Kiwu berencana untuk pergi ke luar negeri, melanjutkan studinya, dan disitulah awal perkenalan Kiwu dengan keluarga kaya yang terjadi atas rekomendasi Minjuk untuk menggantikan posisinya mengajar putri mereka. 다혜 어머님, 안녕하세요. Tiba di rumah Mr. Park, pemilik perusahaan IT global, Kiwu bertemu dengan istrinya, seorang wanita cantik bernama Yeonggeul. Mahirnya Kiwu menjual bualan dan omong kosong membuat sesi wawancara berjalan sempurna. Ia pun sukses menjadi guru les Dahye. Hal itu tak lepas dari bantuan sang adik, Ki Jung, dalam memasukkan dokumen-dokumen kelulusannya sebagai mahasiswa di sebuah fakultas. Singkat cerita, masuknya Kiwu dalam keluarga Mr. Park membawa dampak yang lebih baik untuk ekonomi keluarga Kiwu. Setelah berbincang dengan Nyonya Park yang tampak puas serta mulai menaruh kepercayaannya pada Kiwu, pemuda itu pun akhirnya diperkenalkan pada adik Daehae yang super duper aktif bernama Dasong. Dari sanalah Kiwu mulai mempelajari seluk-beluk keluarga Nyonya Park guna merancang idenya untuk merekomendasikan adiknya Ki Jung menjadi guru les dan terapis bagi Dasong. 귀엽네요. 다솜이. Sehari setelah Kiwu yang memperkenalkan dirinya bernama Kevin akhirnya membawa Ki Jung ke rumah Mr. Park. Tak disangka ternyata kemahiran Ki Jong dalam mereka-reka cerita dan gombalan lebih baik dan profesional dari sang kakak. Ia yang kala itu mengaku bernama Jessica akhirnya berhasil membuat Nyonya Park memperkenalkan dan mempercayakan Dasong padanya. Entah karena kebetulan atau memang ada sebuah trik khusus yang digunakannya, Jessica mampu dengan mudahnya membuat Dasong yang hiperaktif berubah menjadi anak yang lebih tenang dan patuh. Sampai sejauh ini mereka telah berhasil menyembunyikan identitas mereka sebagai kakak dan adik. Hal itu pula yang membuat Dahye salah paham dan mengira jika Jessica adalah pacar Kevin. Untuk meyakinkan Dahye bahwa dirinya dan Jessica tak memiliki hubungan apapun selain pekerjaan mereka, Kevin atau Kiwu ini akhirnya mencium Dahye. Dan dari situlah perasaan suka sama suka timbul dari hati mereka masing-masing. Beralih pada Jessica yang masih berbincang dengan Nyonya Park, ia pun kemudian diperkenalkan pada suaminya, Tuan Park, yang kala itu baru saja pulang dari kantornya. Tuan Park yang juga masuk ke dalam perangkap penipuan ini akhirnya dengan mudahnya percaya. Ia bahkan tak ragu-ragu menyuruh supir pribadinya untuk mengantarkan gadis itu pulang ke rumah. Dalam perjalanan, si sopir yang nampak terpesona pada Ki Jung atau Jessica ini melancarkan rayuan-rayuan yang mana itu membuat Jessica sebal. Demikianlah dengan tiba-tiba muncul satu ide untuk menyingkirkan supir ini dan menarik ayahnya sebagai supir pengganti. Jebakan Batman yang dilakukannya pun di luar dugaan. Demi menjatuhkan nama sang supir, Jessica rela melepas celana dalamnya dan meninggalkannya di dalam mobil, agar suatu hari nanti Mr. Park menemukan barang itu dan memecat sang supir dengan alasan cabul. Wah.
Dan benar saja, sesuai perkiraan, Tuan Pak Dong-ik menemukan barang itu di dalam mobilnya. Ia lalu pergi memberitahu istrinya untuk memecat si sopir malang. Itu berarti satu lowongan pekerjaan lagi tersedia untuk diisi. Tak membuang kesempatan, Kevin kemudian berencana untuk melatih sang ayah guna menambah pengetahuannya mengenai mobil baru dengan segala kecanggihannya dan pengoperasiannya. Ia dan ayahnya lalu pergi ke sebuah dealer hanya untuk melihat dan belajar. Misi untuk memasukkan sang ayah pun dimulai. Melalui Jessica, akhirnya Nyonya Park lagi-lagi masuk perangkap untuk mempercayai seseorang menjadi supir baru keluarga ini. Ia berhasil membuat Mr. Park terpukau dengan kemampuan mengemudinya. Dan alhasil sang ayah yang memakai nama samaran sebagai Pak Kim ini pun diterima. Menjalankan hari-hari sebagai keluarga parasit yang mahir menipu tak terlihat mudah seperti kelihatannya. Masih ada satu hal mengganjal di hati ketiganya dalam keluarga Mr. Park, yakni seorang pelayan wanita satu-satunya yang konon ceritanya sudah ada menempati rumah itu berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahkan ketika pemilik yang lama telah menjual rumah itu sampai jatuh ke tangan orang yang berbeda, pelayan wanita itu tetap ada di sana. Sesuatu yang aneh bukan? Satu-satunya agar keluarga parasit ini bisa menguasai keluarga Mr. Park beserta rumahnya adalah dengan cara menyingkirkan pelayan lamanya. Kevin atau Kiwo akhirnya memutar otak dan mencari tahu dari Dahye perihal pelayan wanitanya. Ia akhirnya mendapatkan celah untuk mengusir pelayan itu keluar dari sana. Dari hasil informasi yang didapat, pelayan wanita itu ternyata punya alergi berlebih pada buah persik. Berangkat dari kelemahan inilah mereka berupaya menebar serbuk buah persik pada wanita tua itu. Reaksi yang ditunggu pun tak lama. Wanita itu kemudian batuk-batuk tak terkendali sampai ia harus pergi ke dokter karena khawatir pada alergi yang tiba-tiba muncul, padahal dirinya dan rumah itu tak pernah sekalipun menyimpan buah persik. Kesempatan ini digunakan dengan sangat baik oleh Pak Kim, ayah Kevin dan Jessica untuk memotret wanita itu saat dia tengah menguntitnya ke rumah sakit untuk berobat. Ketika pulang mengantar Nyonya Park setelah belanja, Pak Kim sengaja mengatur siasat agar wanita itu kedapatan batuk-batuk sehingga dengan mudah mereka bisa mengarang cerita kalau ternyata wanita itu mengidap TBC yang berbahaya. 너무 멀리 말고 이 근처에. Peran demi peran pun dilakukan Kiwoo, Kijung, dan ayahnya dengan sempurna. Dan kini giliran ibunya yang dibawa masuk oleh mereka sebagai pengganti sang pelayan lama. Karena telah percaya pada Pak Kim, maka dengan mudah Mr. Park masuk perangkap lagi untuk mencari pelayan baru dari sebuah biro palsu hasil rekayasa keluarga parasit ini. Disitulah si ibu akhirnya diposisikan sebagai kiriman dari agen pelayanan. Kini keempatnya telah berada dalam keluarga yang sama. Selain bekerja, mereka juga memanfaatkan semua fasilitas yang bisa mereka gunakan. Hidup mereka sama persis seperti parasit penghisap darah. Suatu ketika si kecil Dasong sedang belajar bersama dengan Jessica di kamarnya. Ia mendengar suara ayahnya dan seketika juga ia berlari menemui ayahnya. Di lantai bawah, ayahnya telah pulang dengan membawa sekotak hadiah mainan berupa walkie-talkie. Ada hal aneh yang tiba-tiba dilakukan oleh Dasong. Ia lalu mendekati Pak Kim dan mengendus-endus bajunya. Seraya berkata bahwa Pak Kim, Jessica, dan juga pelayan yang baru memiliki bau baju yang sama. Mendengar perkataan Dasong barusan, Pak Kim pun berusaha mengelak, dan untungnya hal itu tidak membuat Mr. Park menaruh curiga pada mereka. 그냥 집에 남아서 영어 공부하면 안 돼? Di suatu akhir pekan, keluarga Mr. Park merencanakan sebuah camping keluar kota. Seperti sebuah angin segar bagi keluarga parasit bahwa mereka akan bisa lebih leluasa menghabiskan waktu menikmati sejenak menjadi orang kaya. Belum lama keluarga ini meninggalkan rumah, si keluarga parasit ini pun mulai beraksi. Mereka benar-benar merasa merdeka menguasai rumah itu beserta isinya. Mereka bahkan mabuk-mabukan dan saling bercerita mengenai keluarga Park yang sebenarnya sangat baik pada mereka.
Mereka juga berjanji akan rela setia melayani keluarga ini. Bahkan si Kevin alias Kiwoo, dia berkata ia akan melamar putri Mr. Park Dahye saat gadis itu telah masuk ke universitas. Kesenangan mereka tak berlangsung lama dan harus segera berakhir ketika tiba-tiba saja bel rumah Mr. Park berbunyi. Ada seorang di luar sana sedang kehujanan tengah meminta agar diizinkan masuk ke dalam. Orang itu adalah si pelayan lama yang beralasan akan mengambil beberapa barangnya yang tertinggal. Dengan terpaksa, mereka segera membereskan bekas-bekas makanan di atas meja, sementara sang ibu membukakan pintu untuknya. Alasan si pelayan kembali sebenarnya bukan untuk mengambil barang-barang saja, melainkan ia juga ingin menjenguk suaminya yang gila yang sengaja ia sembunyikan bertahun-tahun lamanya di lantai bawah tanah. Terkejut, si ibu lantas meminta wanita itu dan suaminya pergi dari sana. Namun perdebatan mereka justru menguak semuanya. Rahasia keluarga parasit terbongkar, sama halnya dengan rahasia si pelayan lama. Mereka akhirnya berupaya menutup mulut wanita tersebut, memukulnya sampai pingsan dan mengikat suaminya. Ternyata masalah tak selesai sampai di situ. Keluarga Mr. Park tak bisa melanjutkan perjalanan karena terjebak hujan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. 짜파구리라고 다송이가 제일 좋아하는 건 오늘 도착으로 나오네 내비에는. Bergelut dengan waktu, itulah yang terjadi. Mereka berupaya merahasiakan keberadaan pelayan lama yang ada di lantai bawah. Sementara Kiwoo, Kijung, dan ayahnya mengendap-endap keluar. Sayang sungguh disayang, mereka terlambat. Keluarga Mr. Park lebih dulu tiba. Alhasil, mereka harus bersembunyi untuk sementara. Usai melayani dan mengalihkan perhatian Tuan dan Nyonya Park, si ibu tetap memantau keadaan, berusaha agar keluarganya bisa keluar dari rumah itu. Ketiganya yang berada di bawah meja ruang keluarga harus terjebak beberapa waktu lamanya, menunggu Mr. dan Nyonya Park tidur. Setelah sebelumnya sempat akan melakukan wik-wik di atas sofa. 아, 윤기 사연이 흘리고 간빨 수 있잖아. 그러니까 그만. Sukses keluar dari rumah itu, mereka pulang di bawah guyuran hujan lebat. Ketiganya sempat berdebat perihal dua orang yang mereka tinggalkan di bawah basement. Keesokan harinya, karena acara camping yang gagal, Mr. dan Nyonya Park kemudian merencanakan sebuah acara kejutan ulang tahun untuk putra mereka Dasun. Acara bertema Indian itu dipersiapkan secara luar biasa. Mr. Park meminta Pak Kim untuk membantunya bersiap-siap di halaman, sementara si ibu menjamu para tamu dan kolega Mr. Park. Di tempat yang lain, Kevin atau Kiwoo tengah berada di dalam rumah bersama dengan Dahye ketika tiba-tiba saja tanpa diduga, suami dari pelayan lama mereka berhasil keluar dari basement. 우와, 오빠 이게 뭐야? 안 그래도 이거 챙긴 거니까 갖고 가. 배고플 거야. 있었네. 이게 너무 맛있네요. 죽이죠. Kiwoo berusaha mencegah pria itu keluar dan perkelahian pun terjadi. Pada akhirnya, pemuda itu harus tewas seketika oleh pria gila yang menghantamkan batu ke kepalanya. Kebrutalan makin menjadi. Pria gila yang ngamuk karena kematian istrinya itu akhirnya merusak pesta dengan kehadirannya yang membuat kaget sekaligus takut semua orang karena aksi saling membunuh keluarga parasit harus kehilangan putrinya Kijung yang masih terbunuh di pesta itu. 아빠 그만. 던지라고! 자기 던지라고 그냥!
Setelah cerita para keluarga parasit ini berakhir, pesan moral bagi kita semua, hiduplah dengan kemampuan yang kalian punya, dengan tetap bersyukur dan berusaha. Jangan berpuas diri menjadi parasit bagi orang lain. Bye-bye. 구속 적부심을 법원에 청구해 그리고는 의사가 직후에는 이런 경우가 있어요. 뭐 자꾸 웃는 거죠. 웃는 거. 그거 침입, 폭행치사 그러나 정당